Happy Sunday. Wah Kak Elsia, ini kita udah masuk bulan Desember loh. Berarti sebentar lagi kita akan merayakan Natal. Hari kelahirannya Tuhan Yesus. Nah adik-adik, di Natal kali ini agak sedikit berbeda nih Kak Elsa. Karena kita nggak bisa rame-rame karena ada COVID-19. Maka dari itu Kak Elsa mau terus ingetin adik-adik untuk tetap jaga kesehatan, pakai masker kalau keluar rumah, bawa hand sanitizer, dan sering-sering cuci tangan ya. Nah Kak Elsa masih ingat nggak nih ayat hafalan minggu lalu? Masih dong, ayat hafalan minggu lalu ada di Lukas 19 ayat 10. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Yuk kita baca lagi sama-sama satu kali lagi ya. Lukas 19 ayat yang ke-10. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Oke, amin Kak Elsa. Oke adik-adik, sekarang kita mau mulai ibadah sekolah minggu kita. Tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu. Kak Elsa pimpin kita dalam doa. Yuk sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat penyertaan-Mu sepanjang minggu ini Tuhan, sepanjang kehidupan kami Tuhan. Sebentar kami akan memulai sekolah minggu, berkati ibadah sekolah minggu ini dari awal hingga akhirnya Tuhan. Kami sebentar akan memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan, yang siap memuji Tuhan bersama-sama kita katakan amin. Yuk sama-sama kita bangkit berdiri, kita memuji Tuhan. Ikutin gerakan kita ya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, 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 haleluya. 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 Haleluya, adik-adik masih semangat kan memuji Tuhan? Masih dong. Yuk kita lebih lagi bersemangat buat muji Tuhan. Memasuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku.
bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Adik-adik, sekarang tiba saatnya kita mau sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kita mau bersyukur sama Tuhan buat kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku.
kita sama-sama satu dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan, kami sudah memuji dan menyembah Tuhan. Kami percaya Tuhan disenangkan melalui pujian-pujian kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, kami bersyukur, kami mau siapkan hati kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Engkau berkati setiap firman yang keluar dari mulut bibir kakak sekolah minggu yang akan memberitakan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom adik-adik, sudah siap belum nih belajar firman Tuhan? Minggu lalu kita sudah selesai belajar dari alfabet yang terakhir. Minggu lalu kita belajar tentang Zakheus. Dan mulai minggu ini kita mau belajar dari tema-tema yang baru, yang menarik, yang pastinya memberkati kita semuanya. Nah adik-adik, hari ini kakak pengen berbagi sesuatu tentang bersyukur. I am grateful. Yuk sama-sama kita bilang, I am grateful. I am grateful. Ya, saya mengucap syukur, saya bersyukur. Ayat firman Tuhan hari ini diambil dari 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. Yuk adik-adik sama-sama kita buka Alkitab kita, buka HP adik-adik simak, Kak Elsia bacain ya. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Tuhan meminta kita semua untuk berikanlah ucapan syukurmu dalam segala hal. Artinya kalau adik-adik dapat nilai bagus atau kurang bagus, bersyukur. Mau punya mainan banyak atau sedikit, bersyukur. Lagi banyak pekerjaan rumah atau nganggur banget gak ada yang bisa dikerjain, tetap bersyukur. Di dalam hidup ini kita sebagai anak-anaknya Tuhan seharusnya kita terus-menerus bersyukur. Kakak suka banget ada sebuah kisah di Lukas 17. Waktu itu diceritain ada 10 orang yang sakit kusta dan mereka datang kepada Tuhan Yesus dan berkata, "Guru, milikilah belas kasihan kepada kami." Dan dengan singkat cerita, Tuhan Yesus menyuruh mereka menghadap para imam dan di tengah-tengah perjalanan mereka tiba-tiba ke-10 orang kusta tadi secara ajaib mereka menjadi sembuh. Dan setelah itu salah satu dari mereka langsung langsung buru-buru lari ke Tuhan Yesus dan berlutut di bawah kaki Yesus dan dia bilang, thank you Jesus, terima kasih Tuhan. Terus Tuhan bingung, loh bukannya tadi ada 10 orang kusta dan ke-10-nya itu semuanya sembuh, 9 lainnya mana? Kok cuma 1 yang datang kembali dan memuliakan Tuhan? Terus Tuhan Yesus bilang, oke, kamu berdiri dan pergilah karena imanmu telah menyelamatkanmu. Adik-adik, bersyukur ternyata adalah bentuk bukti dari sebuah iman. Siapa yang sungguh-sungguh miliki iman kepada Tuhan, tentunya hidupnya akan dipenuhi oleh ucapan syukur. Tuhan paling senang ketika dia melihat anaknya bersyukur kepadanya. Kenali berkat Tuhan dalam hidup kita adik-adik. Dan mulailah ucapkan thank you sama Tuhan. Dan lebih dari itu, bukan cuma Tuhan aja yang suka sama orang-orang yang bersyukur. Tapi orang-orang di sekitar kita pun akan lebih suka dengan orang-orang yang sukanya bersyukur. Coba deh kakak tanya sama adik-adik, lebih suka bermain dengan orang yang seperti apa? Yang kalau misalnya ketemu pasti cemberut, marah-marah, bersungut-sungut, ini sampai keningnya dikerutin gini. Atau sama orang-orang yang selalu happy, dia selalu ceria, dikit-dikit dia bersyukur, dikit-dikit dia berterima kasih sama Tuhan. Ayo lebih senang main sama yang mana? Kakak yakin adik-adik semua pasti lebih suka bergaul atau bermain sama orang-orang yang suka bersyukur. Nah, begitu juga dalam hidup kita. Ayo kita sama-sama jadi anak Tuhan yang suka bersyukur. Nah, adik-adik, hari ini kakak mau bagikan 3 poin sederhana alasan mengapa kita bisa bersyukur. Alasan yang pertama adalah kita bersyukur atas apa yang dimiliki. Kita bisa bersyukur atas apa yang kita miliki. Kita baca sama-sama ayatnya di Mazmur 9 ayat yang pertama. Mazmur 9 ayat pertama, Kak Elsia bacain. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Kebenarannya adik-adik, setiap dari kita itu diberkati sama Tuhan. Dan itulah alasan kenapa kita bersyukur. Nah, yang keliru, yang salah adalah karena banyak orang yang sukanya membanding-bandingkan. Kalau kita suka membanding-bandingkan dalam hidup kita ini, kemungkinan besar kita nggak bisa bersyukur, kita nggak bisa bahagia. Contohnya, kita membandingkan diri kita dengan orang lain. Loh, kok kayaknya dia pergi
bareng keluarganya terus liburan. 2 minggu lalu kayaknya dia ke Korea. Terus minggu ini dia ke Amerika. Terus nanti waktu Natal rencana dia mau ke Eropa. Aku 3 tahun, 3 minggu liburannya cuma ke Bali. Kok curang banget sih? Kita iri hati. Atau membandingkan lagi dengan mainan yang kita punya. Kok curang sih dia punya mainan yang paling baru, yang mahal. Kok aku dari dulu mainannya ini terus, sampai udah buluk, sampai bentuknya tuh udah nggak bagus. Kita iri hati. Kita nggak bisa bahagia sama apa yang kita punya karena kita membanding-bandingkan. Kakak mau ingatkan kepada setiap adik-adik hari ini untuk berhenti membanding-bandingkan. Adik-adik harus tahu bahwa setiap kita ini diberkati, cuma berkatnya aja yang berbeda-beda. Jadi setiap orang itu punya berkatnya masing-masing adik-adik. Berhentilah membanding-bandingkan. Kalau kita terlalu fokus sama berkatnya orang lain dalam hidup kita, maka kita akan melewatkan berkat yang sudah Tuhan siapkan buat kita, buat adik-adik semuanya. Belajarlah untuk mengucap syukur atas apa yang kita miliki saat ini. Yuk, coba kita tarik nafas. Itu dari mana? Itu dari Tuhan, itu berkat loh dari Tuhan. Contoh lain, adik-adik sekarang punya mobil kan? Kalau nggak punya mobil, adik-adik punya motor. Kalau nggak punya motor, adik-adik punya sepeda, tetap bersyukur. Kalau nggak punya sepeda, adik-adik punya kaki. Ada loh orang yang udah nggak punya kaki, mungkin sesuatu terjadi sama dia, mungkin dia kecelakaan dan lain sebagainya. Nah, kita yang masih punya kaki, kita bersyukur, ini berkat dari Tuhan. Di dalam hidup kita ini adik-adik, akan selalu ada hal-hal yang bisa kita syukuri. Fokus sama apa yang kita miliki, jangan fokus atau jangan pikirkan apa yang belum kita miliki. Belajarlah untuk bersyukur, dan saat kita bersyukur, pasti kita semua akan bahagia, kita bisa bahagia menjalani hari-hari kita. Kakak pernah waktu kecil pengen beli mainan, terus nggak dibolehin sama papanya kakak. Terus Kak Elsia dalam hati, papa jahat, papa nggak mau beliin aku mainan. Tapi seiring berjalannya waktu, Kak Elsia semakin dewasa. Kalau Kak Elsia ingat-ingat lagi, ternyata papanya Kak Elsia nggak jahat kok karena nggak beliin satu mainan yang Kak Elsia pengen waktu itu. Buktinya Kak Elsia masih dikasih ranjang untuk bisa tidur setiap malam. Kak Elsia masih dikasih makan setiap hari. Kak Elsia dikasih pendidikan, dikasih sekolah. Kak Elsia bisa sekolah. Meskipun waktu itu nggak dibeliin mainan, tapi Kak Elsia masih ada mainan yang bisa dimainin pada saat itu. Jadi begitu juga dalam hidup kita adik-adik, jangan kita mengeluh, kita kesal, kita marah-marah sama Tuhan karena Tuhan gak kasih apa yang adik-adik inginkan. Adik-adik harus tahu Tuhan udah kasih banyak berkat buat kita. Sekali lagi kakak ingatkan, jangan fokus sama apa yang belum kita miliki, tapi bersyukur sama apa yang kita miliki. Itu alasan yang pertama kenapa kita bersyukur. Yang kedua, kita bisa bersyukur karena apa yang dijanjikan. Di dalam Efesus 3 ayat 20 bunyinya, bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Adik-adik, kita bisa bersyukur karena Tuhan sudah menjanjikan berkat dan kemenangan buat kita semua di masa depan. Banyak orang yang gak bisa menikmati hidup mereka karena mereka gak percaya sama janji Tuhan. Contohnya gini, dulu Kak Elsia waktu kecil, tadi Kak Elsia udah cerita, Kak Elsia minta ke papa tapi nggak dikasih. Tapi Kak Elsia juga pernah minta sesuatu, terus papanya Kak Elsia bilang, wait. Dia nggak bilang enggak, dia bilang tunggu dulu. Dia bilang gini, Kak Elsia, kamu kan mau ini, tapi bulan depan kamu ulang tahun. Jadi kamu tunggu sebentar ya, nanti waktu kamu ulang tahun baru papa kasih. Di situ Kak Elsia punya pilihan, mau ngambek, marah-marah, gak mau pak, aku pokoknya mau sekarang, pokoknya harus hari ini, titik. Atau ya udah Kak Elsia percaya sama janjinya papanya Kak Elsia, oke pak, aku tunggu pas aku ulang tahun aja. Dengan sabar Kak Elsia menunggu 1 bulan. Kak Elsia punya pilihan, mau marah-marah atau mau nunggu janjinya papanya Kak Elsia. Adik-adik, sebenarnya Tuhan sudah janjikan banyak buat kita. Tuhan menjanjikan kemenangan, kesehatan, kepintaran, kebahagiaan, dan berbagai macam janji-janjinya Tuhan sama kita. Dan hari ini kakak pengen bilang,
Kalau kita pengen bahagia, kita harus bersyukur karena janji-janji Tuhan itu. Jangan kita ngeluh, jangan kita marah-marah, jangan kita nggak sabar. Kita harus sabar nunggu janjinya Tuhan. Contohnya Abraham, waktu Tuhan menjanjikan akan punya anak, apakah langsung ada anaknya? Nggak ada. Abraham harus nunggu 25 tahun dulu, lama banget. Tapi dia tetap menunggu dengan setia, dengan sabar. Contoh lain, Daud. Saat diurapi oleh Nabi Samuel, Daud kamu akan menjadi raja. Apakah besoknya Daud langsung duduk di tahta raja? Enggak, dia harus nunggu belasan tahun dulu baru dia bisa jadi raja. Adik-adik, sekali lagi, dalam hidup kita ini kebenarannya adalah Tuhan sudah memberikan janji-janjinya yang luar biasa kepada setiap kita. Nah, kita punya pilihan, mau pegang erat janji Tuhan itu dan menunggu dengan percaya, dengan taat, dengan bersyukur, atau bersungut-sungut di tengah perjalanan hidup kita. Adik-adik, dalam hidup kita ini saran Kak Elsha, kita harus percaya sama janji-janji Tuhan, karena Tuhan Yesus gak pernah bohong. Kalau mungkin adik-adik pernah dengar orang bilang, janji adalah hutang. Jangan takut, Tuhan kita gak pernah hutang. Dia pasti tepati janjinya 100%, gak setengah-setengah. Yeremia 29 ayat 11 bilang, Aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa aja yang ada pada aku mengenai kamu. Rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk apa? Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Percayalah bahwa ada kemenangan kalau Tuhan sudah berjanji kesehatan kita akan membaik. Meskipun saat ini kesehatan adik-adik atau keluarga mungkin ada yang kurang baik, tetap percaya one day adik-adik akan melihat kesembuhan. Kalau mungkin saat ini adik-adik sekolah punya target saat kelulusan nanti, adik-adik pengen punya NEM, nilai Eptanas murni, atau mungkin sekarang NUN, nilai ujian nasional adik-adik pengen nilai yang tinggi supaya adik-adik bisa banggain papa mama adik-adik mungkin. Percaya sama Tuhan, kalau adik-adik sudah belajar, sudah berusaha, dan sudah berdoa, pasti Tuhan jadikan itu nyata, pasti itu terjadi dalam hidup adik-adik. Amin. Oke adik-adik, ketahuilah bahwa akan ada mujizat-mujizat yang Tuhan lakukan saat kita mengucap syukur. Kalau adik-adik pengen keajaiban Tuhan itu terjadi, mungkin adik-adik pengen cita-cita adik-adik bisa tercapai, mimpi-mimpi yang sudah adik-adik susun bisa terwujud, Kak Elsha mau bilang, mulailah mengucap syukur. Jangan suka marah-marah, jangan suka bersungut-sungut. Maka dari itu adik-adik, yuk sama-sama kita bersyukur. Yang pertama, kita bisa bersyukur karena apa yang kita miliki. Yang kedua, kita bisa bersyukur atas apa yang Tuhan janjikan. Amin. Semuanya bilang amin. Amin. Oke adik-adik, seperti biasa, akan ada ayat hafalan. Ayat hafalan minggu ini ada di 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. 1 Tesalonika 5 ayat 18, kita baca sama-sama ya. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Kita baca sekali lagi. 1, 2, 3. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Amin. Oke adik-adik, ibadah sekolah minggu hari ini sudah selesai, tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu. Tutup mata, lipat tangan, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kasih karunia-Mu. Terima kasih buat kesempatan hari ini kalau kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, aku berdoa supaya setiap adik-adik yang mendengarkan firman, mereka boleh selalu mengucap syukur dalam segala keadaan mereka. Mereka kemanapun mereka melangkah, mereka bisa jadi berkat buat orang-orang di sekitar mereka, di sekolah mereka, di keluarga mereka, dimanapun mereka berada. Apapun yang mereka lakukan, Tuhan yang buat berhasil. Terima kasih Tuhan Yesus, sekarang ibadah kami sudah selesai. Kami mau melakukan aktivitas kami masing-masing. Tuhan yang berkati kami, sertai kami terus Tuhan. Tutup bungkus adik-adik kami semua dengan kuasa darah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah selesai. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke adik-adik, sampai jumpa minggu depan. God bless you.